Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat hijrah dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcastnya Saung Hijrah Sukabumi atau SHS Podcast. Nah, SHS Podcast ini kalian bisa dengar di Anchor aplikasi, kemudian di Spotify, kemudian di Google Podcast. Nah, kalian tinggal search aja SHS Podcast. Oke, pada kali ini kita di episode pertama kita dalam acara ngebasah ngawangkong bareng sahabat hijrah. Di sini kita akan membahas tentang kehijrahan anak-anak muda atau yang sudah dewasa atau dan yang lainnya, pokoknya tentang kehijrahan aja di dalam keislaman. Adapun judul untuk hari ini yaitu jangan tunggu hidayah untuk berhijrah. Nah, kadang orang tuh bingung, dia dalam hatinya kepingin gitu hijrah, tapi bingung mulainya dari mana. Nah, maka dari itu kita akan tanyakan langsung kepada orang yang lebih tahu, guru kita. Nah, pada hari ini kita akan ngebahas dengan Ustadz Oyag, pimpinan Saung Hijrah Sukabumi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Ustadz, banyak yang bingung ya. Ya. Orang itu mau hijrah dari mana? Dari tadi. Ya, dari tadi. Maksudnya dari mana dulu mulainya gitu. Kalau misalkan kadang kan mau nanya malu gitu. Nah, sekarang kita kasih tahu biar nanti mereka biar bertanya pada diri sendiri, biar hilang rasa malunya gitu. Oke, langsung aja Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alaihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang paling besar. Dan yang paling utama adalah nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Paduka Alam, seorang manusia yang begitu luar biasa, yang membimbing kita dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman modernisasi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara tentang hijrah, mulai dari mana? Pasti mulai dari nol, kayak SPBU. Iya betul, mulai dari nol. Artinya orang yang mau hijrah itu berarti memahami dulu makna hijrah itu apa. Hijrah itu adalah perpindahan fisik maupun perpindahan rohani atau jiwa. Dalam arti yang sangat familiarnya adalah seseorang yang mau merubah dirinya dari hal yang jelek ke hal yang baik. Itu namanya adalah hijrah, atau membiarkan masa lalu dan mengisinya masa yang sekarang dan masa yang akan datang dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, namanya itu hijrah. Jadi dari mana kita mengawalinya? Berarti dari keinginan untuk merubah diri ke arah yang lebih baik, dari arah yang memang tadi selalu bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulullah. Ya. Hari ini memulai membina diri, membiasakan diri untuk bisa perlahan-lahan sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan dengan keinginan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini konteksnya hijrah, berarti konteks keislaman. Iya benar. Bagaimana bro? Okay. Jadi menolkan lagi kayak di SPBU. Ya kan kadang gini, kalau misalkan bingungnya anak muda itu karena kayak sekarang gitu, mereka itu untuk bertanya itu sulit gitu. Kalau misalkan untuk menuju keimanan gitu, keimanan dia gitu, bertanya mulainya dari mana sih, mulainya apa kita harus sholat dulu apa sebagainya, yang pasti niat dulu kan. Jadi setidaknya ada 5 rangkaian yang harus dimiliki atau diketahui oleh seorang yang mau hijrah. Nah, tetapi dalam hal ini saya ingin menekankan kepada sahabat-sahabat hijrah bahwa betul tadi apa sesuai dengan judul ya. Iya. Bahwa hidayah itu
harus dijemput, Bro. Harus dijemput. Bukan ditunggu. Bukan ditunggu. Emangnya angkot. Kan gitu. Jadi hidayah itu harus dijemput oleh kita. Ya, karena ada orang, saya mah nanti aja kalau udah ada hidayah. Mau datang hidayah kalau memang tidak dijemput. Kan gitu. Nah, ternyata ada langkah-langkah, minimal ada 5 langkah, Bro. Oke. Untuk seseorang ataupun ya sahabat yang ingin memulai hijrah. Yang pertama adalah niat dan hati yang ikhlas. Niat dan hati yang ikhlas. Yang pertama niat dulu, luruskan, karena kata Rasulullah, innamal amalu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya kita ingin memperbaiki diri karena Allah, ya, insya Allah akan arahkan. Jangan dengan mengatakan saya mah tidak bisa, saya mah tidak tahu. Justru karena kita tidak bisa, karena kita tidak tahu, saat inilah, Bro, kita berubah untuk memperbaiki diri dengan cara kita meluruskan niat, sehingga niat itulah yang akan menghantarkan kita untuk mencari tahu, dan Allah sendiri insya Allah nanti akan membimbingnya. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu pegang, kalau bahasa Sundanya cekal dalag dah. Nah, gini Ustadz, kalau misalkan ada orang yang niatnya hijrah itu misalkan untuk dilihat orang agar ada perubahan, tapi dalam hatinya atau setiap harinya gitu dia melupakan apa yang sudah mereka lalui saat hijrah itu gitu. Ya, ingat hadis tadi itu baru sepotong, Bro. Innamal amalu binniyah itu. Jadi segala sesuatu amal itu tergantung daripada niat. Itu panjang sebenarnya niat hadis itu berbicara. Jadi lanjutannya adalah segala amal itu tergantung daripada niat. Kalau hijrah kita karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulullah. Tapi kalau hijrahnya itu hanya karena harta, hanya karena wanita, dan hanya karena ingin dilihat oleh orang lain, maka hijrahnya itu hanya sebatas itu dan tidak akan meraih apa-apa. Maka apa yang tadi yang pertama harus dicamkan itu adalah luruskan niat. Kenapa? Dan tadi dikatakan harus ikhlas. Karena orang yang sudah mengatakan saya mau hijrah, godaannya bukan semakin kurang, justru semakin besar godaannya. Mungkin saja kawan-kawan yang asalnya menemani ataupun banyak teman, karena dia hijrah akhirnya pada menjauhi. Atau bisa saja ada yang namanya bullying, ada yang namanya penghinaan. Maka kenapa harus ikhlas? Karena Allah, ketika ada sesuatu yang memang menghantam seseorang yang berniat hijrah, dia sudah tahu resikonya. Orang yang hijrah itu ya begini, akan dijauhi oleh teman-teman, akan dijauhi oleh komunitas-komunitas mereka. Kalau bukan karena Allah, maka hancur lagi. Iya, benar. Harus karena Allah. Ya. Oke. Berarti harus niat yang lurus karena Allah ya. Yang pertama niat, lurus karena Allah, Rasulullah SAW, dan ikhlas. Ikhlas menjalaninya kan gitu. Karena kalau tidak ikhlas, nantinya pukul lutus, Bro. Gitunya. Jadi modalnya harus 1 juta. 1 juta. Apa tuh 1 juta? 1 juta. Modal hijrah itu yang pertama harus 1 juta, Bro. 1 juta apa? Sabar, jujur, tawakal. 1 juta ya. Jangan sampai 1.100.000. Apa 1.100.000? Sabar, jujur, tawakal, sabariku kulutus. Maka harus ikhlas. Berarti supaya ikhlas ya. Oke. Siap. Berarti ini baru 1. Iya, yang pertama niat, yang kedua apa nih Ustadz? Yang kedua bersihkan hati, jiwa dan raga. Bersihkan hati, jiwa dan raga. Kenapa? Karena terkadang kita susah tersentuh oleh nilai-nilai kebenaran. Jiwa dan hati ini kenapa susah tersentuh oleh nilai-nilai kebenaran? Karena biasanya hati dan jiwa ini kotor. Maka harus bisa membersihkan dulu hati, jiwa dan raga. Biar apa? Biar ada orang yang memberi masukan, itu bisa diterima oleh kita. Kan biasanya kalau memang kita tidak bisa membersihkan jiwa, hati dan raga ini, khususnya jiwa dan hati, apapun orang bicara, walaupun itu benar adanya, tetap saja kan tidak mau menerima. Kan gitu.
Contoh misalnya contoh simpelnya gini, ketika kita berubah nih, Iya. hijrah, lalu kita misalkan yang biasanya tidak pernah ke masjid, kita ke masjid nih, Masjid. nanti ada cemoohan orang, biasanya kan gitu kalau orang ada cemoohan orang, cie, Oh, cie. ocen bagi ke masjid misalnya. Kalau tidak bersih jiwa dan hatinya, maka aku yakin berhenti ke masjid. Iya, pasti Don. ya. Ya kan? Makanya bersihkan dulu dong hati jiwa kita untuk menerima semua resiko yang akan diterima oleh orang-orang, oleh sahabat-sahabat hijrah. Iya. Dan siap kita menerima apa-apa masukan yang membangun, sifat yang konstruktif untuk diri kita siap menerima. Begitu. Ya berarti balik lagi sama niat yang bulat ya. Balik lagi nanti Balik lagi. makanya nomor satunya niat. Kan? Iya. Niat. Oke, Bahkan mungkin aja begini, ada orang, saya mah kalau hijrah kenapa? Kalau hijrah saya mah takut nggak dapat kerja misalkan. Kata siapa? Orang yang hijrah itu udah dijamin oleh Allah kok. Iya. Orang yang hijrah dijamin apa? Diluaskan rezekinya. Iya. Maka masuk lagi gini. Ada orang yang kalau hijrah, kalau saya ini misalkan saya kerja di satu perusahaan di mana pada waktu sholat Jumat dan sebagainya nggak bisa karena susah. Iya. Kalau hijrahnya benar ditinggalkan ya. Kenapa? Karena Allah pun akan menunjukkan pekerjaan lain buat dia yang tidak harus meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Gitu. Maka jangan takut, maka harus jiwa ini harus dibersihkan dulu. Iya. Dari apa? Dari rasa takut kepada dunia. Itu dua. Berarti kuatkan mental ya. Mental, bro, mental. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Apa nih Ustadz yang ketiga nih? Nah, yang ketiga ini tidak kalah penting. Apa Karena yang namanya lingkungan sangat mempengaruhi dari sistem kehijrahan seseorang. Iya. Maka yang ketiga, perbanyaklah kumpul dengan orang-orang soleh, kan gitu. Bukan berarti namanya si soleh, bro. Ya, abang harus berkumpul dengan orang-orang soleh, akhirnya satu kampung berganti namanya si soleh, pusing juga. Tapi maksudnya, Rasulullah pernah bersabda, seorang itu tergantung agama dan temannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa teman. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang soleh, maka teman kita adalah teman yang soleh, maka insya Allah kita pun akan ke bawah soleh, kan gitu. Iya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang suka sholat, yang suka ngaji, yang suka berjamaah, masa teman-teman kita sholat kita cuman ngelamun? Masa teman-teman kita berjamaah kita munfarid? Tidak. Maka pasti kita, walaupun perasaan pertamanya malu karena teman, lama-kelamaan akan biasa. Maka yang namanya berteman itu bukan memilih dan memilah, tapi itu kepastian dan keharusan. Kita harus memilih. Iya. Justru kadang gini, kalau misalkan dulu ya pas zamanan saya jahiliyah gitu ya. Jadi antar orang ke masjid dulu, saya nggak sholat, tapi hati kecil pengen sholat gitu. Cuman ya makanya bingung itu mulainya dari mana. Kadang kita mau hijrah tuh dari mana, harus bertanya ke siapa dan siapa. Nah, mungkin yang hari ini gitu sampai saat ini itu masih banyak orang yang seperti saya dulu gitu. Ya alhamdulillah saya ketemu sama orang-orang yang soleh. Bukan berarti namanya soleh ya. Kadang kan orang yang soleh itu mikirnya sombong. Jadi sebenarnya soleh itu bukan sombong, yaitu doa. Iya. Gitu. Makanya gini, ketika ada sahabat yang memang bertanya dari mana saya mulai dari itu hijrah, ayo kawan, mulailah dari niat kita untuk memperbaiki diri kita. Karena demi Allah tidak ada satupun manusia yang akan terbebas daripada yang namanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sadari diri dulu deh. Sadari dulu diri kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari sanalah kita akan menata hidup, belajar. Biarkanlah masa lalu lobatin di pikiran gitu. Sekarang mah ganti masa yang akan datang ini ke arah yang lebih baik. Iya benar. Belajarlah dari orang. Perbanyaklah teman-teman yang soleh, yang baik. Iya. Biar kita ke bawah baik. Kan gitu. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi juga, bro. Kalau kita bergaulnya dengan tukang dagang minyak, mohon maaf misalkan. Setidaknya kita tidak jadi tukang minyak, tapi baunya pasti kecepretan. Iya, minyak wangi. Nah, gitu kan. Leheng masih kena minyak wangi. Apa minyak tanah atau bensin? Bensin. Bau kan gitu. Iya. Nah, jadi
pergaulan itu sangat mempengaruhi. Jadi yang ketiga adalah berkumpulah dengan orang-orang yang soleh. Iya, tapi kan kita tidak menutup kemungkinan ya saat kita masih teman masih yang belum hijrah, kita tetap berteman, tapi sedikit-sedikit kita rangkul untuk dia. Oh, itu beda. Itu kewajiban kita. Kewajiban. Jadi kita punya kewajiban ketika kita sudah merasa diri ini berubah, maka punya kewajibanlah kita untuk mengajak orang-orang untuk bisa merasakan nikmatnya hidayah. Iya, betul. Karena kita tidak bisa memberikan hidayah, bro. Ingat itu. Iya. Setiap manusia tidak bisa memberikan hidayah, tapi bisa menjadi wasilah hidayah. Pelantara hidayah. Karena yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyaklah berdoa dan teruslah berjuang untuk sama-sama kita merangkul, tidak mengejek tapi mengajak, tidak memukul tapi merangkul, kan gitu ya. Siap. Itu yang tiga. Yang keempat, bro. Oke, yang keempat ini apa nih? Yang keempat nih. Nah, ini yang ajib nih. Ini yang ajib. Yang keempat ini sesuai dengan judul. Apa tuh? Jangan menunda, bro, untuk hijrah. Iya. Jangan menunda untuk hijrah. Karena biasanya gini di masyarakat ataupun di dalam diri kita, nanti aja saya mah hijrahnya kan gitu, karena saya mah belum biasa, malu segala macam. Nanti aja pas umur udah 30. Nah, seperti itu. Masih untung kalau memang sampai usianya, kalau tidak atau gini misalkan ada ada orang itu, kenapa sih banyak orang yang ketika mau hijrah tapi gagal hijrahnya? Iya. Karena mereka suka menunda dengan kata-kata nanti aja. Misalkan cewek nih, kalau bisa pakai kerudung dong. Iya. Saya mah nanti saja kalau sudah menikah. Itu jangan tuh. Mending kalau nyampe sebelum menikah ya. Sholat dulu. Masih muda. Saya mah nanti aja, masih muda ini kok. Nah, ini salah satu penghambat orang yang untuk hijrah itu sebenarnya kata-kata Kadang dengerin adzan juga deh, ya kan, diajakin sholat gitu ya. Besok juga masih ada lagi adanya. Iya. Jadi sementara waktu itu kan sangat cepat, bro. Iya. Maka bahwa waktu itu bagaikan pedang. Iya. Sangat tajam. Karena waktu itu kan ada 3. Ada waktu yang sangat jauh. Ya. Tahu nggak waktu yang sangat jauh? Apa tuh waktu masa lalu, bro. Oh iya, masa lalu. Masa lalu itu waktu yang sangat jauh sekali. Ada lagi waktu yang waktu sekarang. Ada lagi waktu sekarang, waktu saat ini. Iya, saat ini. Ada lagi waktu yang akan datang. Ada lagi waktu yang paling dekat dengan kita. Apa tuh waktu? Kematian. Iya, benar. Kita nggak tahu mati kapan. Mati itu gak ada yang tahu, yang. Iya. Kapan mati, kapan ajal kita datang. Iya. Karena waktu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka ayo kawan, ayo sahabat hijrah, ayo sahabat-sahabat. Ajal nggak tahu kapan datangnya, maka marilah kita niatkan untuk sama-sama belajar meraih, menggapai ridhonya Allah. Kalau hari ini kita belum bisa berubah, kapan lagi? Kalau bukan kita yang merubah, siapa lagi? Iya, benar. Kan gitu, bro. Kalau misalkan orang yang merubah itu kalau tidak sesuai dengan diri kita, tidak ada kemauan dari diri kita, ya percuma. Makanya tadi kembali lagi ke niat diri kita dulu. Okay. Orang lain itu, jadi 75%-nya ada dalam diri kita. Iya. Untuk perubahan ke arah yang lebih baiknya ada dalam diri kita. 25% baru orang lain, kan gitu. Jadi ketika sehebat apapun orang itu berbicara, meluruskan, kalau nggak ada niat untuk perubahan diri mah tidak akan pernah didengar dan tidak akan pernah dilakukan. Iya, maka mulailah saat ini, jangan menunda-nunda untuk hijrah. Iya. Karena tidak tahu, bro, ajal kita kapan. Kan gitu. Harus kita berarti harus ada nanam dalam diri kita gitu ya, bahwa kematian itu kita tidak tahu esok atau lusa atau detik mungkin sekarang, detik ini, atau 1 detik ke depan gitu ya. Jadi kita harus lebih takut lagi. Karena apa? Nanti setelah mati itu yang dibawa bukan lagi apa yang kita punya di dunia, tapi amal ibadah kita saat di dunia. Jadi gini, ajal itu bukan nomor urut. Iya, tapi nomor acak. Jadi nggak kenal yang tua, yang muda, bayi, laki, cewek, nggak kenal. Iya, kadang masih dalam kandungan juga udah meninggal. Makanya kawan-kawan sahabat hijrah yang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah menghirup udara,
maka berarti Allah itu masih sayang terhadap diri kita untuk sama-sama memperbaiki diri. Iya. Ayo, jangan tunda waktu untuk hijrah. Ayo kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan saya berharap cita-cita kita untuk masuk surga tercapai, Bro. Amin. Karena terus terang, mau yang haram jadah ataupun ahli ibadah, sama-sama ingin cita-citanya masuk surga. Tapi apakah terwujud? Wallahu a'lam. Iya. Yang terwujud atau tidaknya, cita-cita itu tergantung usaha kita. Betul. Kembali kepada diri kita, tergantung usaha kita. Allah mah hanya nyiptain dua aja, surga neraka. Iya. Lalu Allah pun ciptakan dua perintah, dua rambu-rambu. Ini rambu-rambu untuk ke surga, ini rambu-rambu ke neraka. Yang menentukan siapa? Kita mau ke surga atau ke neraka. Iya. Gitu. Iya, maka dari itu kita saat masih bisa bernapas kita Perbaiki. harus bersyukur untuk harus bersyukur masih bisa ada waktu untuk beribadah ya. Oke, kita lanjut lagi yang kelima apa Ustadz? Nah, yang kelima ini tentunya kita harus bisa menikmati proses dengan penuh kesabaran, Pak. Sabar berarti ya intinya ya. Nikmati proses dengan kesabaran. Jadi karena tadi hijrah itu memerlukan sebuah perjuangan. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20 itu menjamin orang yang hijrah itu salah satunya adalah orang yang akan tinggi derajatnya di hadapan Allah. Betul. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Karena ini begitu luar biasa, Allah akan meninggikan derajat orang yang hijrah, maka tantangannya juga tidak akan mudah. Iya. HTAG lah kalau menurut bahasa saung hijrah itu HTAG, hambatan, tantangan, ancaman dan gangguannya tidak akan pernah mudah. Pasti perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana kita supaya istiqomah di dalam kehijrahan kita? Nikmati aja proses itu. Penuh dengan kesabaran. Kenapa harus dengan sabar? Kalau tidak sabar, tidak akan hijrah. Susah ya. Kalau tidak sabar, tidak akan hijrah. Jadi dimulai dengan niat, diakhiri dengan sabar. Sabar. Karena prosesnya itu harus melalui rintangan. Kalau tidak sabar, berarti kita akan gagal di tengah-tengah jalan. Maka kenapa banyak orang yang gagal dalam hijrah? Karena tidak sabar. Iya. Kan gitu, tidak sabar. Karena yang tadinya orang gampang mencari uang, gampang mencari rezeki. Kenapa? Karena sebelum hijrah dia menghalalkan segala cara. Tapi ketika sudah hijrah ditekan kesabarannya, sehingga dirubah menjadi sebuah kata. Kenapa sekarang mah agak susah, Bro? Oh, ini yang rezeki teh. Kalau dulu mah kan gampang karena menghalalkan segala cara. Kalau sekarang mah ketika sudah hijrah, kita rubah. Kita berusaha mencari uang dengan cara yang halal. Iya, benar. Ya kan? Kalau dulu menghalalkan segala cara. Iya. Kalau sekarang mah kita berusaha dengan cara yang halal. Maka ketika ada cemoohan baik daripada manusia ataupun cemoohan daripada perilaku hidup kita, susah mencari rezeki, sabar sampai Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah gitu. Benar. Jadi memang saat kita sudah hijrah itu, jadi kita memilah-milah gitu. Kayak pekerjaan, apa segala macam job-job itu memang kalau misalkan basicnya dari orang yang haram jadah yang menuju hari ini bersujud di sejadah, saat hijrah itu memang banyak cobaan. Oh, sangat. Gini aja lah, Bro. Gini. Kita kan akan naik kelas nih. Iya. Nih, sahabat-sahabat yang sudah alhamdulillah hijrah. Iya. Jangan pernah Anda bermimpi bahwa tantangannya akan lebih mudah. Justru akan lebih susah. Kenapa? Karena kita ini sudah masuk di level uji. Iya, benar. Sudah masuk di level ujian. Iya. Contoh gini. Kalau kita beli motor nih. Kalau kita lihat motor di dealer misalnya. Iya. Berarti motor yang sudah di dealer itu adalah motor yang sudah siap dijual. Dengan harga yang mahal. Kenapa sudah siap dijual? Berarti motor yang ada di dealer itu adalah motor yang sudah diuji kelayakannya untuk pemasaran. Iya. Segala macamnya sudah diuji luar biasanya, dari mulai onderdilnya dipretelin segala macam, yang dipasang-pasangin lagi. Iya. Atau kekuatannya mungkin saja, oh ini kuat menahan beban sekian puluh kilo atau sekian ratus kilo, diberi beban dulu segala macam. Begitu memang lulus, uji emisi lulus, segala macam lulus, baru dia masuk ke dealer untuk dipasarkan dengan harga mahal. Itulah orang hijrah pun diuji.
Jangan pernah kita mau naik kelas kalau tidak diuji. Orang sekolah saja mau naik kelas diuji. Pengen dapat ijazah diuji dulu. Kalau ingin mendapatkan ijazah berarti harus diuji dan harus lulus. Orang hijrah mau mendapatkan mardotilah, ingin mendapatkan istiqomah, ingin mendapatkan hamasa, ingin mendapatkan qudwah, berarti harus lulus ujian. Maka mari kita perlahan-lahan sebagai akhir mungkin saya menyampaikan, kawan, jangan menunda waktu untuk kita sama-sama meniatkan diri untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar dari satu rumus yang sangat sederhana. Kita sadar bahwa kita ini bukan orang yang luar biasa. Kita sadar bahwa kita ini bukanlah orang yang hebat. Kita belajar dari ikan di lautan. Kita bukanlah orang-orang ataupun kita bukanlah ikan di tengah lautan yang besar. Tapi setidaknya kita selalu berusaha. Tidak mampu menjadi ikan besar tidak mampu menjadi ikan besar di tengah lautan, tapi setidaknya kita mari belajar menjadi ikan kecil dalam akuarium di dalam rumah yang indah dipandang mata. Oke, kan begitu? Betul. Luar biasa. Itu aja dari saya. Selamat menikmati jamuan Allah dan selamat datang di dunia hijrah yang luar biasa indahnya di hadapan manusia dan insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, tadi ada pemaparan tentang kehijrahan dari Ustadz Oyag ya. Oke, kita simpulkan lagi nih. Yang pertama itu adalah niat. Bagaimana kita untuk memulainya itu harus ada niat dulu. Nah, setelah niat apa sih yang kedua, yang selanjutnya yaitu kita bersihkan hati, jiwa, dan raga. Nah, di sini nih tantangan yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, dekat dengan orang-orang yang soleh. Kalau misalkan kita menjauhi orang-orang yang soleh, kita mau nanya kayak gimana? Ya minimal kalau misalkan kita dekat sama orang soleh, saat mereka sholat, kita ikut sholat. Ya minimal ke bawah dan terbiasa. Kemudian yang keempat, jangan menunda waktu untuk hijrah. Jadi saat kita nunggu hidayah, kalau nunggu itu susah, berarti kita harus menjemputnya. Jadi ada kesempatan untuk kita berubah, kenapa enggak gitu, menjadi lebih baik lagi. Oke, kemudian yang kelima itu kesabaran, menikmati proses dengan kesabaran ya. Jadi di sini kesabaran kita diuji nih. Nah, setelah itu kita baru bisa melanjutkan lagi tingkatan istiqomah, terus berlanjut dengan kehijrahan kita. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Kita tetap akan kembali lagi dengan podcast kita, masih dengan acara Ngabasah Ngawangkong bareng sahabat hijrah. Nanti ada di episode keduanya dengan tema jangan tunggu hidayah untuk hijrah episode kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.